Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Ini adalah seri video baru dari Crusader Network yang bermaksud memberikan penjelasan tentang posisi kekatolikan tradisional dari sudut pandang awam. Diberi judul Katekese untuk Kawanan Kodok untuk menggambarkan situasi kebanyakan orang Katolik yang mirip seperti ungkapan cerita perumpamaan sekawanan kodok yang merasa nyaman berada di panci yang sedang dipanaskan. Mereka merasa nyaman karena suhu air naik secara perlahan dan bertahap. Semakin lama semakin panas. Ada beberapa kodok yang sadar akan bahaya dan segera keluar. Tapi sebagian besar kodok-kodok itu tetap merasa nyaman, sampai akhirnya air di panci menjadi terlalu panas dan mereka tidak dapat lagi bergerak keluar saat mereka sadar akan bahayanya. Itulah gambaran karikatur dari sebagian besar orang Katolik yang tidak menyadari bahwa perubahan bertahap yang terjadi di gereja setelah Konsili Vatikan II sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa setiap orang. Pada video pertama ini kita akan menanggapi banyak komentar orang-orang Katolik terhadap video-video Crusader Network yang mengkritisi keadaan gereja Katolik pasca konsili. Mereka berkata, Crusader Network bukan magisterium. Crusader Network cuma awam dan tidak berhak berbicara tentang ajaran resmi gereja. Crusader Network is Martin Luther zaman now. Who are you to judge? Dan sebagainya. Intinya, sebagian besar orang Katolik masih berpikir bahwa awam tidak dibenarkan berbicara tentang ajaran gereja, apalagi sampai mengkritisi hierarki yang sah. Tapi benarkah gereja Katolik seperti itu? Ternyata sejarah gereja tidak membenarkan opini halus macam itu. Tidak lama setelah diangkat menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 428 hingga 429, Nestorius mulai aktif mengajarkan bahwa Bunda Maria bukan Bunda Allah atau Theotokos. Menurutnya, Bunda Maria hanyalah Bunda Kristus atau Christotokos, karena ia hanya melahirkan Yesus sebagai manusia dan bukan sebagai putra Allah. Tapi suatu saat ketika Nestorius sedang memberikan homili di Hagia Sophia, Konstantinopel, seorang awam bernama Eusebius dari Dorilium tidak tahan mendengar pengajaran-pengajaran sesat itu. Ia lantas secara lantang dan terbuka menentang Patriark Nestorius. Dalam sebuah pernyataannya, Eusebius berteriak lantang, Sabda Allah yang kekal telah tunduk untuk dilahirkan kembali. Dengan pernyataan itu, Eusebius menekankan bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh melahirkan Yesus sebagai Sang Sabda Allah. Dengan demikian Bunda Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Eusebius kemudian menulis Contestatio untuk melawan kesesatan Nestorius. Ia juga mengirim surat pada Patriark Kireo dari Alexandria untuk melaporkan persoalan ini. Akhirnya, upaya Eusebius ini mendatangkan hasil. Patriark Alexandria yang didukung oleh pemimpin gereja Roma Paus Celestin pada tahun 431 mengadakan konsili Efesus untuk membahas ajaran sesat Nestorius. Dalam konsili Efesus inilah dogma Maria sebagai Bunda Allah ditetapkan gereja secara resmi. Sementara itu, ajaran Nestorius dinyatakan sesat dan Nestorius yang menolak menarik ajarannya harus diekskomunikasi. Berkat jasa-jasanya membela ajaran gereja, Eusebius akhirnya diangkat menjadi uskup. Tapi harus diingat bahwa saat Eusebius menentang Patriark Nestorius, statusnya masih seorang awam biasa. Fakta sejarah ini menjadi bukti bahwa di dalam gereja Katolik, awam tidak dilarang untuk bersuara, termasuk menentang hierarki yang menyimpang dari ajaran iman yang benar.
Eusebius dan tindakan protesnya sebagai awam, tidak melawan ajaran gereja atau memberontak melawan hierarki yang sah. Yang ia lakukan adalah menentang upaya penyesatan ajaran gereja, meski hal itu dilakukan oleh seorang patriark sekalipun. Kisah heroik Eusebius menentang patriark Nestorius ini sekaligus menjadi bukti peran awam yang penting dalam menjaga ortodoksi ajaran gereja. Jika di abad 5 awam tidak dilarang untuk menentang hierarki yang mengajarkan ajaran menyimpang, hari ini pun seharusnya tetap demikian. Kita, sebagai awam, boleh bersuara dan menentang ajaran-ajaran sesat, meski itu disuarakan oleh hierarki tertinggi sekalipun. Rasul Petrus terbukti pernah melakukan kesalahan berkali-kali. Maka paus dan magisterium juga bisa jatuh dalam kesalahan seperti Petrus. Yang menjadi pegangan mutlak kita adalah deposit iman, yaitu seluruh ajaran yang telah dinyatakan Tuhan kita kepada para rasul. Yohanes bab 17 ayat 8. Ketaatan kita pada ajaran iman para rasul adalah tanda ketaatan kita pada Tuhan. Maka jika ada hierarki, siapapun dia yang mengajarkan ajaran yang berbeda atau menyimpang dari ajaran iman para rasul, kita tidak wajib taat. Kitab suci sudah mengajarkan agar kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah para Rasul bab 5 ayat 29. Maka kita harus lebih taat kepada ajaran iman para rasul ketimbang pada perintah hierarki yang menyimpang. Sekalipun kita hanya awam biasa, prinsip keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi telah memberi kita hak yang tak dapat diganggu-gugat untuk menolak ajaran-ajaran yang sesat dan membahayakan jiwa kita. Bahkan, sejarah gereja telah membenarkan kita untuk menentang atau menolak kesesatan yang dibawa oleh hierarki. Apa yang dilakukan Crusader Network saat ini tidak lebih hanya mengulangi apa yang dilakukan oleh Eusebius dari Dorylium untuk melawan Nestorius zaman ini. Sejauh kita melakukannya dengan mengacu pada ajaran iman para rasul, berjuang untuk mempertahankan ortodoksi ajaran gereja dan tidak memisahkan diri dari gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik, sejarah akan berpihak pada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christuri.